Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada. Selamat datang di mata kuliah Hak dan Perlindungan Anak semester 3 pada pertemuan ke-9. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sekolah ramah anak. Nah, teman-teman kemarin di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari kaitannya dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Ada 4 hak anak ya teman-teman. Yang pertama adalah hak terhadap kelangsungan hidup atau survival right. Yang kedua hak terhadap perlindungan atau protection right. Yang ketiga adalah hak untuk tumbuh dan berkembang atau development right. Dan yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi atau participation right. Hak tersebut tentunya anak-anak peroleh dari lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini nanti kita akan mempelajari di lingkungan sekolah. Nah, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, kita lebih dahulu mempelajari lingkungan di sekitar anak. Mengacu pada teori Urban-Driven-Brainer terkait dengan sistem ekologi, bahwasanya ada 5 lapisan lingkungan yang berinteraksi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak. Lingkungan yang terdalam atau pada gambar ini kita bisa lihat lingkaran yang paling dalam itu adalah mikrosistem. Bisa keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Kemudian di luarnya lagi ada mesosistem, kemudian ada ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kronosistem ini merupakan lingkungan yang paling luar yang diantaranya menyangkut struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, serta perubahan besar masyarakat seperti wabah pandemi COVID, kemudian siklus ekonomi maupun adanya peperangan. Kemudian kita masuk kepada salah satu lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi adalah mikrosistem, yaitu sekolah. Sekolah sendiri masuk ke dalam mikrosistem, artinya dia adalah salah satu lingkungan sosial yang ada di dekat anak selain keluarga dan masyarakat. Kemudian kita akan mengetahui apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ada banyak sekali definisinya. Bisa didefinisikan sebagai sekolah yang terbuka, yang berusaha mengaplikasi pembelajaran, memperhatikan perkembangan psikologi siswa. Kemudian sekolah ramah anak atau SRA ini bisa lebih memberikan prasangka-prasangka yang baik, menyadari segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, kemudian juga menyediakan beragam aktivitas yang sesuai dengan minat si anak. Dari beberapa pendapat tadi, maka bisa saya simpulkan bahwa sekolah yang ramah anak adalah sekolah yang anti kekerasan, tidak membeda-bedakan atau non-diskriminatif, aman, nyaman, serta terbuka, dan senantiasa melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan atau well-being anak. Saya juga mengutip petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2015 terkait dengan definisi sekolah ramah anak. Di sana disebutkan bahwa satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme, dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan bahwa sekolah ramah anak itu bisa mencakup lembaga pendidikan baik di tingkat informal seperti keluarga atau satuan PAUD sejenis atau posyandu dan sebagainya, non formal seperti TK, kelompok bermain dan sebagainya,
dan formal seperti sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah di atasnya. Oleh sebab itu, sekolah ramah anak ini bisa dirintis mulai dari satuan pendidikan informal. Tidak ada alasan untuk bahwa sekolah ramah anak ini harus berbentuk sebuah bangunan yang formal atau pendidikan yang formal seperti sekolah dasar dan sebagainya begitu. Kemudian apa sebenarnya ciri-ciri atau karakteristik atau indikator sebuah sekolah itu dikatakan sebagai sekolah yang ramah anak? Tentunya ada ciri-cirinya. Ya, tidak bisa sebuah lembaga kemudian kita tidak tahu apa saja kriterianya kemudian kita mengatakan bahwa lembaga itu sudah ramah. Tidak bisa. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tadi bahwasanya ada 6 indikator. Yang pertama kebijakan, yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum, yang ketiga adalah partisipasi anak, yang keempat adalah pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima adalah sarana dan prasarana, yang keenam adalah partisipasi orang tua atau wali, masyarakat, serta stakeholder atau pemangku kepentingan. Kita akan bahas satu-satu apa saja yang menjadi indikator dari masing-masing poin ini. Kita mulai dari kebijakan sekolah ramah anak. Nah, pada poin ini kita bisa mengingat-ingat ya bahwasanya sekolah ramah anak itu harus dimulai dari adanya kebijakan atau komitmen yang tertulis. Bisa berwujud fakta integritas baik itu dari pendidiknya, dari tenaga kependidikannya, atau dari orang tuanya. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan anti kekerasan bisa tertuang dalam wujud tata tertib, slogan, poster, dan sebagainya. Kemudian adanya SK internal sekolah, di mana SDM atau pendidik atau tenaga pendidikan benar-benar dipetakan apa saja tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung sekolah ramah anak ini, dan tugas-tugas tersebut harus tertuang dalam surat keputusan yang legal. Kemudian adanya SOP tindak lanjut jika ada kekerasan. Jadi meskipun kekerasan ini tidak kita inginkan, tetapi sebagai sebuah lembaga yang mengupayakan hak dan perlindungan anak, maka perlu menyiapkan plan atau perencanaan bagaimana apabila kekerasan ini terjadi, ya. Apa konsekuensinya, kemudian apa akibat jika misalnya pendidik melakukan kekerasan verbal, kemudian tenaga kependidikan melakukan pelanggaran hak anak, begitu. Jadi harus ada aturan-aturan atau konsekuensi yang jelas. Di slide selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini adalah salah satu SK internal dari tim pelaksana sekolah ramah anak, ya. Di sini di tingkat sekolah dasar, di mana banyak bidang-bidang yang membawahi atau yang bekerja sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sekolah ramah anak, misalnya seperti pelaksanaan yang ramah, kemudian kesehatan dan lingkungan, kemudian koordinasi dan sosialisasi, serta tim monitoring dan evaluasi. Nah, SK ini tentunya sudah dilegalkan atau disahkan oleh atasan atau pimpinan dari satuan pendidikan tersebut. Kemudian indikator yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Bagaimana proses pembelajaran, penilaian, sampai dengan syukur belajar di sekolah ramah anak itu benar-benar bisa atau benar-benar menghargai anak. Kita mulai dari proses pembelajaran. Ketika seorang pendidik melakukan pembelajaran, sebaiknya dia tidak boleh membeda-bedakan anak didiknya berdasarkan gender, ya. Misalnya anak perempuan itu tidak boleh bermain bola. Anak laki-laki itu kalau mengecat atau mewarnai tidak boleh menggunakan warna pink, ya, harus warna-warna yang macho begitu, atau warna-warna yang tidak feminin. Kemudian pendidik juga tidak boleh yang namanya membeda-bedakan anak didik berdasarkan misalnya agama, kemudian
kemampuan, kemudian latar belakang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tidak boleh. Semua anak diperlakukan sama sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kemudian tetap memperhatikan hak anak. Kemudian dalam penyampaian pembelajaran harus menyenangkan ya, apalagi di PAUD ya. Pembelajaran harus dilakukan dengan bermain. Kita tidak boleh memaksakan anak untuk melakukan pembelajaran yang bukan menjadi tugasnya. Misalnya seperti pembelajaran yang selalu menggunakan lembar kerja anak, atau pembelajaran yang selalu tidak menyenangkan, membosankan, membuat anak capek, dan sebagainya. Tentunya dari sisi pedagogi dan juga afektif, guru juga harus melakukan pembelajaran itu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan ya. Jangan sampai sebagai guru itu hanya setengah hati dalam melayani anak. Kemudian pembelajaran harus bersikap inklusif, mengembangkan keragaman karakter dan potensi anak. Kemudian dari sisi penilaian, ya, penilaian hasil belajar di sekolah ramah anak ini, penilaian harus berbasis pada proses. Jadi penilaian itu tidak semata-mata pada hasil yang diperoleh di akhir, tetapi bagaimana ketika anak itu mengikuti setiap kegiatan. Kemudian pendidik juga tidak boleh menggunakan penilaian yang sifatnya membanding-bandingkan anak A dengan anak B, melainkan harus melihat kemajuan perkembangan anak itu, misalnya dari hari ke hari gitu ya, dari kemampuan sebelumnya ke kemampuan sekarang apakah ada perubahan. Itu namanya penilaian otentik. Kemudian dari sumber belajar, penggunaan media, penggunaan APE ini juga harus aman ya. Tidak membuat anak terluka, membuat anak cedera dan sebagainya. Kemudian juga harus terbebas dari unsur-unsur radikalisme, SARA dan sebagainya. Kemudian dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, di sebuah sekolah ramah anak sendiri, pendidik dan tenaga kependidikan ini memegang peranan penting ya, karena dia menjadi sebuah pelaksana, perencana, dan evaluasinya ya. Oleh sebab itu, pendidik dan tenaga kependidikan serta semua warga sekolah seperti misalnya satpam, penjaga sekolah, kemudian janitor, koki dan sebagainya harus mendapatkan pelatihan terkait hak anak yang bisa mendukung bagaimana mereka melayani anak. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang katakanlah satpam yang dia tidak mendapatkan pelatihan tentang hak anak, bahwa anak itu boleh berpartisipasi misalnya. Nah, ketika menghadapi anak, si satpam ini ketika ada anak yang berpendapat misalnya, kenapa kok gerbangnya ditutup gitu ya. Nah, si satpam ini karena dia tidak tahu tentang hak anak, kamu kenapa kok banyak ngomong sih misalnya, itu berarti dia tidak menghargai suara anak gitu. Kemudian yang kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kelompok kerja di luar sekolah. Hal ini bertujuan apa teman-teman? Agar pendidik dan tenaga kependidikan ini selalu berusaha untuk menambah wawasan dan juga networking. Ya, siapa tahu di kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan, kita membutuhkan semacam bantuan gitu ya, atau mungkin semacam perlindungan hukum dan sebagainya. Kemudian di sekolah ramah anak ini juga harus ada fasilitas konseling bagi anak maupun bagi orang tua. Hal ini sebagai wadah solusi apabila nanti ada permasalahan-permasalahan, misalnya ada anak yang susah konsentrasi di kelas, kemudian konselor ini memberikan masukan-masukan baik itu kepada gurunya maupun kepada orang tua, bagaimana agar anak ini konsentrasinya bisa bertambah setiap hari gitu. Yang tadinya 1 menit menjadi 1,5, 2 menit dan sebagainya. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana.
Sangat penting sekali mengapa sekolah ramah anak ini harus memperhatikan yang namanya fasilitas ya. Terlebih di dalam fasilitas ini banyak sekali persyaratannya ya, mulai dari keselamatan, kemudian kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari keselamatan. Sebagai contoh misalnya bangunan sekolah sendiri kita harus perhatikan apakah letaknya itu tidak mengganggu atau tidak membahayakan jiwa anak-anak, misalnya bebas dari listrik tegangan tinggi atau sutek, jauh dari sungai yang besar yang terkadang banjir dan sebagainya. Kemudian dari syarat kesehatan, misalnya di sebuah kelas itu apakah sirkulasi udaranya bagus, apakah pencahayaannya cukup ketika anak membaca, kemudian anak melihat ke papan tulis dan sebagainya. Kemudian kenyamanan, apakah di kelas itu space-nya cukup untuk sejumlah anak, jangan-jangan ruangannya terlalu sempit, misalnya 20 meter dihuni oleh 20 anak, berarti satu anak hanya 1 meter persegi, padahal di standar prasarana dan sarana PAUD, satu anak ini setidaknya membutuhkan 3 meter persegi space di dalam ruangan. Berarti kalau 10 anak berarti 30 meter persegi ya, begitu. Karena kalau misalnya terlalu rigid atau terlalu penuh, maka yang terjadi ya mungkin bisa gerah, mungkin bisa mobilitasnya bisa terganggu, lari ke sana kejedut temennya, mau glosot kena kepala temennya dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi kemudahan, apakah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu mudah untuk diakses? Ya, misalnya banyak sekali sekolah yang memberikan atau membuat toilet ukuran ukuran klosetnya itu tidak sesuai dengan ukuran anak, sehingga ketika jongkok itu kaki anak terlalu melebar sehingga nggak nyaman. Nah, susah begitu ya. Atau mungkin wastafelnya terlalu tinggi sehingga ketika anak mau cuci tangan itu susah, harus dia ngambil kursi. Jadi ini juga harus didesain karena subjek di sekolah ini adalah anak ya, bukan orang dewasa. Sehingga kita harus tahu bahwa anak itu tingginya segini, jadi wastafelnya harus tingginya segini. Anak ini kakinya panjangnya segini, jadinya klosetnya ukurannya nggak boleh melebihi segini. Kemudian yang terakhir adalah keamanan ya, baik itu keamanan dari sisi fisik maupun keamanan dari sisi misalnya dari barang-barang dan sebagainya, sehingga biasanya sekolah-sekolah yang fasilitasnya sudah bagus itu menggunakan fasilitas CCTV gitu. Nah, indikator yang kelima adalah partisipasi anak. Sekolah yang ramah anak, dia selalu menghargai keterlibatan, kemudian keikutsertaan dari anak. Anak ini tidak bisa diabaikan dari sebuah kegiatan di sekolah ya. Jadi sebagai contoh misalnya di gambar ini ada penentuan tema dan membuat subtema, di mana tema ini kan menjadi sebuah kendaraan atau sebuah alat atau sebuah topik yang ingin dipelajari anak. Karena ingin dipelajari anak, maka anak yang harus menentukan dia sebenarnya ingin belajar apa toh. Kalau orang dewasa mungkin mengira bahwa kami itu ingin belajar buah ya, tetapi ternyata anak-anak itu sudah bosan belajar buah dan dia pengennya belajar tentang astronot misalnya. Nah, ini harus didengarkan, karena kalau kita memaksakan keinginan kita, maka yang terjadi ya tidak maksimal ya. Potensi yang harusnya tadi dia sudah terbayang astronot itu naiknya ke bulan pakai apa, kemudian ketika di bulan kok dia bisa terbang dan sebagainya. Tapi terhambat karena tema yang sudah ditentukan oleh orang dewasa, sebagai contoh. Kemudian sekolah-sekolah juga bisa membuat semacam forum atau seminar yang dipublikasikan, di mana anak-anak ini dijadikan sebagai narasumber ya. Jadi seolah-olah anak ini itu benar-benar diapresiasi
pendapatnya, nggak hanya di lingkup kelas tetapi di lingkup orang banyak diperhatikan. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat sekali dari sisi psikologisnya ya. Selain kita bisa melihat pendapat mereka dari sisi perkembangan sosialnya, mereka juga akan berani, akan percaya diri, kemudian harga dirinya juga akan bagus kayak gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan indikator partisipasi dari orang tua atau wali, masyarakat, dan juga stakeholder. Di sini orang tua memiliki peran yang sangat banyak untuk mendukung sekolah ramah anak. Teman-teman bisa lihat ya, ada menyekolahkan, menyediakan waktu, dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Kemudian masyarakat juga memfasilitasi, mengawasi, proaktif dan mendukung program-program sekolah ramah anak, memberikan akses kepada anak maupun pendidik. Yang menjadi saya highlight di orang tua adalah mengawasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anak selama di rumah. Nah, di sini keamanan, kenyamanan kaitannya tidak hanya sekarang itu terkait dengan apakah di rumah itu ada hal-hal yang membahayakan seperti misalnya listrik, api, dan sebagainya, tetapi bisa juga kaitannya dengan penggunaan gadget ya. Ancaman-ancaman keamanan itu bisa dari gadget ya, kekerasan misalnya, penyalahgunaan foto, pornografi, dan sebagainya. Ini juga harus disikapi orang tua dengan bijak ya, bagaimana dia membuat kesepakatan dengan anak tentang akses gadget, kapan, untuk apa, konsekuensinya apa jika anak itu melanggar, dan sebagainya. Begitu pula peran yang penting dari stakeholder, di mana hampir sama dengan masyarakat, mereka harus mendukung, memfasilitasi, bahkan kalau misalnya dia bisa memberikan sarana dan prasarana, ini lebih baik. Kemudian proaktif juga. Dan yang terakhir terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh sekolah ramah anak. Non-diskriminasi, di mana sekolah ramah anak tidak boleh membeda-bedakan anak didiknya dari sisi kemampuan, dari sisi latar belakang, suku, agama, dan sebagainya. Kita anggap bahwa anak didik kita ya, meskipun ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, kita anggap sama. Kita perlakukan mereka secara adil ya, karena mereka juga adalah makhluk dari Tuhan gitu. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan di sekolah itu harus dilandasi oleh kepentingan yang terbaik bagi anak. Kita kembalikan, misalnya ketika kita membuat sebuah kegiatan pembelajaran, misalnya calistung, apakah ini kepentingan yang terbaik untuk anak? Oh, ternyata tidak. Banyak dampak-dampak negatif dari pemaksaan calistung secara dini misalnya. Berarti ini nggak terbaik bagi anak. Bagaimana yang terbaik? Oh, ternyata calistung itu tidak boleh dipaksakan ya, ada tahapannya dan sebagainya. Kemudian sekolah ramah anak juga harus mempertimbangkan yang namanya kelangsungan hidup dan perkembangan. Jadi layanan di sekolah itu tidak hanya layanan pendidikan teman-teman, tapi juga layanan pengasuhan dan layanan kesehatan. Oleh sebab itu di PAUD itu namanya holistik integratif ya, harus menyeluruh ya. Orang tuanya diajak bekerja sama, kemudian dari sisi kesehatan juga kita pantau, kita mendatangkan dokter, kemudian kita mendatangkan ahli gizi dan sebagainya. Itu untuk memfasilitasi bahwa PAUD ini melayani anak secara holistik dan integratif. Kemudian penghormatan terhadap pandangan. Jadi apapun misalnya ada orang luar yang memberikan saran atau orang tua yang memberikan saran, sekolah itu tidak boleh menutup telinga. Dia harus menerima atau setidaknya mempertimbangkan saran-saran atau masukan dari luar ya. Kemudian yang terakhir, sekolah ramah anak ini juga harus mewujudkan pengelolaan yang baik dari sisi administrasi, kemudian dari sisi manajemen sumber daya manusia dan sebagainya, sehingga benar-benar sekolah ramah anak ini
menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Misalnya ketika ada informasi yang perlu di-share kepada masyarakat ya kita share. Kemudian misalnya harus di-share kepada orang tua misalnya, ya harus di-share. Nah, ini merupakan sebuah komitmen dari sekolah yang menerapkan keramahan terhadap anak. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sekolah ramah anak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman ya terkait dengan sekolah ramah anak. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin menanggapi apa yang saya sampaikan, boleh sekali teman-teman meninggalkan komentar di kolom komen di YouTube video ini. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.